mahasiswa Institut Teknologi Bisnis Riau, program studi Sistem dan Teknologi Informasi dengan NIM 230105. Untuk memenuhi tugas materi kuliah warga kenegaraan dari dosen pengampu Bapak Ibnu Maskud SE, SH, MSI, MH, CLA. Izinkan saya untuk menjelaskan mengenai konstitusi dan konstitusionalisme. Negara tanpa adanya konstitusi ibarat hidup tanpa keteraturan. Konstitusi tanpa adanya konstitusionalisme ibarat harapan tanpa sebuah kenyataan. Jadi, apa itu konstitusi dan konstitusionalisme? Secara sederhana, konstitusi merupakan hukum dasar yang disusun secara sistematis untuk menata dan mengatur pokok-pokok struktur lambang negara. Banyak ahli hukum yang membagi pengertian konstitusi menjadi dua, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas mencakup ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar suatu negara, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Contohnya peraturan perundang-undangan 1945 di Indonesia. Sedangkan dalam arti sempit, konstitusi merupakan dokumen tertulis mengenai hukum dasar suatu negara. Contohnya Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia dan Konstitusi 1787 di Amerika Serikat. Konstitusi dalam arti luas mencakup ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar suatu negara, baik yang tertulis maupun yang tertulis. Ada juga ahli hukum yang mengatakan bahwa konstitusi itu mencakup keseluruhan hukum dari yang tertinggi sampai yang terendah. Contohnya Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi berasal dari bahasa Latin yaitu constitutio yang artinya keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Jadi kesimpulannya adalah konstitusi itu peraturan negara, maka negara akan hancur tanpa adanya konstitusi. Sedangkan untuk konstitusionalisme itu adalah isi dari konstitusi itu sendiri. Konstitusi itu kan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan konstitusionalisme adalah isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Kalau secara khusus, konstitusi adalah hukum tertinggi pada suatu negara. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi. Di dalam pasal 7 disebutkan bahwa undang-undang menempati posisi pertama dari peraturan perundang-undangan yang ada. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber tertinggi. Tetapi, sumber dari segala sumber tetap berada di Pancasila. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.